Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih senantiasa diberikan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya senantiasa kita curahkan dan kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya, yaitu masih membahas seputar Asmaul Husna, yang mana sudah jelas bahwasanya Asmaul Husna adalah nama-nama baik atau sifat-sifat yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jumlah 99. Di pertemuan sebelumnya kakak sudah menyampaikan seputar Al-Muhyi, yaitu yang maha menghidupkan, yaitu pastinya Allah menghidupkan seluruh makhluknya. Ya, dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas seputar Al-Mumit dan Al-Baqi, yaitu yang maha mematikan dan yang maha kekal. Oleh karenanya sebelum kita atau kakak menyampaikan materi pada pagi hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka bukunya di halaman ke-96. Yaitu kita akan membahas seputar Al-Mumit. Ya, Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Sudah jelas kita sebagai manusia tentunya suatu waktu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, binatang dan lain sebagainya, tentu memiliki batas waktu atau batas usia, ya, sehingga semuanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala atau akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang bernyawa pasti mati. Ya, itu rumus kehidupannya. Ya. Kak, apakah bisa kita menunda kematian? Ya. Teman-teman yang hormati Allah, kematian itu tidak bisa ditunda. Walaupun teman-teman minta 1 menit, ya Allah, minta tolong ya Allah, saya tolong dihidupkan kembali 1 menit ya Allah, tidak bisa. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut nyawa kita semua, maka itulah ya sudah memang waktunya kita untuk dicabut atau diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa diulur, tidak bisa dihindari, tidak bisa kita kabur dari perihal tersebut, tidak. Ya, karena malaikat Jibril memiliki tugas tersebut, yaitu untuk mencabut nyawa manusia, ya, tentunya ya di waktu yang telah ditetapkan. Oleh karenanya kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mematikan. Seperti itu. Adapun di sini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kakak bacakan ya teman-teman. Itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuhyi wa yumit fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang artinya dialah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila dia menetapkan suatu urusan, ya dia hanya berkata kepadanya, yaitu jadilah, maka jadilah ia. Surah Al-Mu'min ayat 68. Nah, tentu banyak cara manusia dimatikan atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang-orang yang mati atau wafat mungkin karena faktor usia yang sudah lanjut, yang sudah menua dan lain sebagainya. Mungkin ada pula yang masih muda namun karena sakit atau karena mungkin ya tidak dapat terobati, ya, dan lain sebagainya, penyakitnya terlalu memang sudah parah dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya. Mungkin ada pula yang mereka sehat, bugar, tidak sakit, masih muda, segar dan lain sebagainya, itu mengalami kecelakaan sehingga mereka mati. Ya, baik kecelakaan di darat, di laut, di langit, atau kemarin kita sempat dengar ya Sriwijaya yang mana kecelakaan pesawat. Ya, tentu hal ini merupakan cara Allah Subhanahu wa taala mematikan manusia, ya, dengan cara yang bermacam-macam. Baik kecelakaan, usia maupun penyakit maupun lain sebagainya. Seperti itu. Ya, oleh karenanya ketika ajal datang, maka itu merupakan sebuah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun manusia yang telah dikehendakinya. Ya, dan tadi yang kakak sampaikan bahwasanya ketika ajal telah datang, ketika malaikat Jibril ya sudah ingin melakukan tugasnya kepada kita, maka tidak ada yang mampu menghindarinya, tidak ada yang mampu untuk meminta ya keringanan
atau meminta waktu yang minta 1 menit lagi atau 2 menit lagi, tidak bisa. 1 detik pun tidak bisa. Ya, di sini firman Allah Subhanahu Wa Taala, kakak bacakan langsung artinya ya. Di mana saja kamu berada, ya kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Ya, katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, yaitu orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Di sini ada poin yang mesti kita ambil, bahwasanya kematian itu akan pasti terjadi bagi siapapun. Baik dia orang kaya, baik ia orang yang terjaga, yang punya istana, atau mungkin dia pengen menghindari dari malaikat Jibril, yaitu dengan membuat sesuatu yang kokoh, ya, atau benteng yang besar yang kokoh, sehingga berupaya agar malaikat Jibril tidak menyambut dirinya. Tidak bisa, teman-teman. Tidak bisa. Ya, atau mungkin menyiapkan rumah di bawah tanah, ya, sehingga malaikat Jibril tidak bisa mengikuti dan sebagainya. Tidak bisa, teman-teman. Semua telah ditetapkan. Walaupun kalian bersembunyi di tempat yang baik, bertempat yang kuat, tempatnya kuat, ya, berbenteng, atau mungkin kalian menghindarinya dengan cara masuk ke dalam tank atau rumah yang terbuat dari beton atau baja dan sebagainya, tetap semuanya tidak mempengaruhi. Ya, semuanya akan mudah tetap dilakukan oleh malaikat Jibril untuk mencabut nyawa kita. Ya, sehingga poin di sini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tentu ya akan mencabut nyawa seseorang yang sudah ditetapkan waktunya, dan dia tidak bisa bersembunyi dimanapun, baik di tempat yang sehebat apapun, tidak bisa. Ya, karena semuanya akan datang, yaitu ajal akan menjemput diri kita, diri kalian, orang tua kalian, dan lain sebagainya. Ya, tentu perlu dipahami juga bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mencabut nyawa seseorang itu sebenarnya banyak kenikmatan yang dapat kita rasakan atau dirasakan oleh orang-orang yang telah mendahului kita. Coba teman-teman bisa kita berimajinasi atau membayangkan bahwasanya kalau kita nggak dicabut nyawanya, kemudian gimana penduduk orang semakin banyak. Ya, kalau tidak dicabut nyawanya orang yang tidak mati atau mungkin tidak dicabut nyawanya, maka di dunia ini akan sempit, akan penuh. Ya, bukan hanya itu. Ya, ketika seseorang yang sudah lansia, yang sudah tua, yang sudah menua dan lain sebagainya, ketika orang-orang yang sudah sakit-sakitan dan lain sebagainya tidak dimatikan oleh Allah, kan kasihan. Ya, sudah tua renta, ya, kemudian atau mungkin sakit-sakitan tapi tetap tidak dimatikan oleh Allah, ini kan kasihan. Ya, makanya ini merupakan hikmah bahwasanya ketika ya seseorang yang dicabut nyawanya, maka itu adalah hal yang terbaik, langkah yang terbaik. Oleh karenanya ketika kita ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai, ya yakinlah bahwasanya itulah yang Allah lakukan untuk kebaikannya. Seperti itu, teman-teman. Jadi jangan kita mengeluh atau malah menjelek-jelekan Allah dan mengatakan gimana sih kok dicabut nyawanya dan lain sebagainya. Tidak, itu semua sudah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harus bersyukur. Kita harus tetap merenungi, ya, dengan jangan terlalu berlebihan, dengan sewajarnya saja. Ya, bahwasanya ini banyak hikmah atau pelajaran yang Allah berikan dengan adanya sebuah kematian. Seperti itu, teman-teman. Ya. Adapun di bagian selanjutnya yaitu seputar Al-Baqi, yaitu yang maha kekal. Ya, oleh karenanya nanti ketika hari kiamat berlangsung, kita tidak tahu kapan hari kiamat terjadi. Ya, kita harus meyakini bahwasanya semuanya akan hancur. Bumi yang kita tempati akan hancur. Orang tua atau mungkin orang-orang yang kita cintai itu akan mati. Ya. Kemudian langit-langit, bima sakti, planet-planet dan lain sebagainya semua akan hancur. Ya, namun ada satu yang kekal, yaitu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta, yang Maha menciptakan kita, yang Maha menghidupkan kita dan juga mematikan kita dan menghidupkan kita lagi nanti. Ya, tentu hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Yang aku bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in harikun illa wajhah. Ya, tiap-tiap sesuatu itu pasti binasa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, dalam surah Al-Qasas ayat 88.
Shadaqallahul azim. Ya, oleh karenanya di sini kita pahami bahwasanya tidak ada yang kekal di muka bumi ini, bahkan malaikat pun nanti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya segala sesuatu yang dihidupkan pasti akan mati. Segala sesuatu itu nantinya pasti akan rusak. Ya. Dan semua ini pasti akan terjadi. Mungkin yang menjadi rahasia adalah kapan terjadinya. Kita tidak pernah tahu. Manusia tidak akan pernah tahu kapan terjadinya kehancuran atau mungkin kapan terjadinya kiamat dan lain sebagainya. Ya. Oleh karenanya sifat kekal ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu agar menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tentu memiliki kekuasaan, memiliki derajat atau sebagai pencipta, menunjukkan sebagai pencipta alam bumi ini. Maka Allah memiliki sifat maha kekal, yaitu al-baqi. Terus kemudian ada pertanyaan, bagaimana kita cara meneladani dari sifat Allah Subhanahu wa taala, terutama yang maha kekal ini? Ya, yaitu dengan cara kita mengaitkan segala aktivitas yang kita lakukan ini semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk minta dipuji oleh manusia, bukan untuk dilihat oleh manusia, namun kita alihkan, kita ubah ya niat kita semata-mata hanya kepada Allah. Baik kita ibadah sholat, kita zakat, kita berpuasa, bersedekah, kita niatkan atau kita serahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hal yang dapat kita teladani dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Karena tentu nantinya pahala yang Allah berikan akan sangat besar, sehingga memberikan kita ya kesempatan dapat hidup di alam selanjutnya, yaitu insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang senantiasa atau kekal. Ya, insya Allah. Ya, seperti itu. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kakak rasa untuk kegiatan siswa, kemudian renungan, di sini ada muhasabah atau sedikit rangkuman untuk mengintrospeksi materi-materi yang kita telah bahas di bab ke-7 ini. Ya, di bab ke-7 ini. Oleh karenanya, silakan teman-teman dibaca selebihnya. Apabila kurang difahami, silakan dibaca kembali. Kemudian, bila lebih nyaman kalian menyimak materi yang disampaikan, silakan dibuka kembali video YouTube yang telah kakak upload. Seperti itu, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Ya, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.